Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batu Entertain yang akan memberikan kabar gembira kepada para pejuang NIP 3K dan CPNS tahun 2021. Baiklah teman-teman, tidak memperpanjang waktu, kali ini akan kita bahas bagian yang ketiga berkaitan tentang kompetensi teknis bagi para teman-teman pejuang P3K tahun 2021. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, untuk soal berikutnya. Soal 25. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Manakah teman-teman yang tepat manfaat landasan pendidikan bagi pendidik? Jawabannya adalah D. Kenapa D, teman-teman? Karena manfaatnya yang pertama, pengembangan wawasan pendidikan yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi anggapan yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Jadi itulah kuncinya 2 manfaat landasan pendidikan, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Baiklah, soal berikutnya. Nomor 26. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Yang tepatnya mana ya teman-teman? Pengintegrasian teknologi pada karena rendahnya partisipasi peserta didik di kelas. Jadi dia disediakanlah Google Drive supaya tersimpan dengan baik dan memudahkan teman yang lainnya juga memberikan saran yang kepada hasil karya yang telah dibuat. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Jadi contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran. Guru memanfaatkan game education agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Jadi dibuatlah sebuah game, teman-teman. Game ini bukan game permainan biasa, tetapi game pembelajaran gitu. Itu manfaatnya. Kemudian rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Ya, itu gunanya, teman-teman ya. Baik, soal berikutnya, soal ke-27. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas. Jadi, bagaimana tindakan kita sebagai wali kelas seandainya Ari ini adalah seorang yang rajin, juga dia mewakili kegiatan Olimpiade, tetapi sebagian proses pembelajarannya masih ada di bawah nilai KKM. A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta ASN. B. Meminta masukan dari guru terkait tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Mana yang paling tepat menurut teman-teman seandainya teman-teman menjadi seorang wali kelas? Jawabannya adalah yang paling tepat D. Kenapa D, teman-teman? Karena berpicu pada Permendikbud nomor 23 tahun 16. KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. KI 3 pengetahuan keterampilan tas ya.
Jadi batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi seandainya teman-teman ada anak kita yang tidak tuntas maksimal 3 mata pelajaran, maka yang khusus untuk pengetahuan dan keterampilan maka tidak tuntas atau tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat D. Meskipun dia anak yang baik, kan tapi karena banyaknya mata pelajaran yang di bawah KKM, tentu dia tetap tidak naik kelas. Oke, lanjut. Soal nomor 28. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Jadi pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah, teman-teman, seandainya banyak siswa yang tidak aktif, A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifikatif, D. Deduktif, E. Induktif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita bahas yang A. Membentuk konsep diri, B. Membuat pembelajaran bermakna, C. Pembelajaran aktif, D. Pakem konsep berpikir logis, E. Terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi yang supaya anak yang itu aktif, maka yang paling tepat adalah C, yaitunya adalah scientific. Oke, teman-teman. Nah, itulah pembelajaran aktif. Oke. Selanjutnya soal nomor 29. Dalam pembelajaran kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah persepsi materi. Jadi tujuan persepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Apa tujuan persepsi materi, teman-teman? Jadi teman-teman mungkin sudah mempelajari LPP. Di situ ada persepsi materi. Apa maksudnya? Jawabannya paling tepat adalah A, yaitu menaikkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Jadi kita kaitkan materi sebelumnya supaya materi yang sebelumnya yang sudah dibahas atau yang sudah digali itu tidak dilupakan atau tidak dipahami oleh anak-anak kita. Itu gunanya persepsi materi. Selanjutnya, teman, soal nomor 30. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat yang dipilih oleh guru, teman-teman? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. flipchart, D. foto, E. gambar. Mana yang tepat untuk merancang pembelajaran yang menyediakan konsep, teman-teman? Jawabannya adalah A. Bagan merupakan media yang bantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Kalau flipchart ini adalah lembaran kertas yang berisi gambar, diagram huruf atau angka. Tujuan menghemat waktu menulis di papan tulis. Alat permainan edukatif ini yang dirancang dibuat untuk menjadi sumber belajar agar mendapatkan pengalaman pembelajaran. Jadi yang tepat teman-teman yaitu adalah bagan ya, untuk menyederhanakan konsep bagan yang perlu kita gunakan. Oke, soal nomor 31. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar. Bagaimana caranya? A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Untuk bisa dia mengaplikasikan kemampuan keterampilan. Yang paling tepat instrumen yang kita pakai adalah A, yaitu tes praktek ya. Jadi tes praktek adalah penilaian keterampilan, objektif pengetahuan, tes objektif pengetahuan, tes uraian pengetahuan. Jadi yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu daftar cek ya. Oke, nomor 32. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Slamet Ibu Susi yang tepat adalah teman-teman. Tek apa yang paling tepat? A. Praktek dan tes kemampuan awal akhir. B. Observasi dan tes penempatan. C. Observasi dan tes seleksi. D. Praktek dan sumatif.
E. Observasi dan formatif. Jawaban paling tepat adalah yang B. Kenapa? Jadi penilaian berdasarkan bentuk ya. Penilaian praktek ya. Penilaian menuntun respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntunan kompetensi. Sedangkan teknik penilaian, contohnya penilaian observasi, teknik penilaian dilakukan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi jumlah indikator perilaku yang diamati. Itulah jawabannya teman-teman. Kemudian jenis berdasarkan fungsi, ada tes seleksi, ya, kemudian tes akhir, tes formatif, tes sumatif, tes penempatan, tes awal. Jadi teknik-teknik penilaian ini teman-teman harus kuasai. Jadi boleh di-screenshot untuk memahami teknik-teknik yang harus kita gunakan dalam proses pembelajaran teman-teman. Baik, untuk soal berikutnya. Soal nomor 33. Guru mengajarkan bahasa Indonesia KD. Macam-macam puisi media yang cocok untuk materi tersebut adalah, jadi KD-nya macam-macam puisi media ya. Jadi A. Laboratorium Sains, B. Laboratorium Bahasa, C. Pasar, D. Koran, E. Telepon. Jadi apa yang cocok medianya teman-teman? Yang paling cocok adalah B. Laboratorium Bahasa, karena puisi ini berkaitan dengan materi bahasa Indonesia. Jadi yang tepat adalah laboratorium bahasa dalam menampilkan puisi, kata-kata, kalimat dan lain sebagainya. Itu namanya masalah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya nomor 34. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut apa namanya teman-teman? Reinforcement. A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas. Yang paling tepat adalah yang C. Feedback atau umpan balik. Terdiri dari reinforcement dan punishment. Jadi pujian dan juga hukuman. Jadi refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilakukan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Contoh, mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Itulah gunanya teman-teman bagi anak-anak didik kita yang sudah tuntas dalam sebuah materi, maka dilakukanlah feedback ya. Feedback. Oke, lanjut. Kemudian remedial ya, pemberian bantuan bagi peserta yang mengalami kesulitan dan keterlambatan belajar. Nomor 35. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pembelajaran. Jadi langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti KD dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Jadi mana yang tepat teman? Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih sebuah materi pembelajaran. Tepatnya adalah yang A. Langkah pemilihan materi, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK dan KD. Memilih jenis materi yang sesuai dengan SK dan KD. Dan memilih sumber bahan ajar. Jadi yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Ini dia. Oke. Soal nomor 36. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Ini sudah tidak asing lagi ya, kita pelajari dan kita ajarkan di sekolah kita masing-masing. Pasti kita sudah memahami ini. Jawaban yang tepat adalah kalender akademik. Kalender akademik teman-teman ya. Kenapa? Apa perbedaannya? Kalau ada akademik, umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan. Sedangkan kalender pendidikan, pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran didik selama 1 tahun pembelajaran. Oke. Jadi yang paling tepat adalah kalender pendidikan, maksudnya kalender pendidikan ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 37. Guru sedang melakukan pelajaran sains.
untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktek. Mana yang tepat untuk pembelajaran sains? Paling tepat adalah yang C. Uraian. Kenapa? Dimensi pengetahuan, faktual, elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik. Kalau konseptual, klasifikasi, prinsip, konsep, teori itu termasuk konseptual. Kalau yang prosedur, keterampilan melaksanakan prosedur. Jadi yang paling tepat yang harus kita lakukan adalah uraian untuk pembelajaran sains. Oke, selanjutnya soal nomor 38. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, ya, psikomotor dan afektif, ya. Kalau kognitif pengetahuan, keterampilan dan sikap. A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Mana yang tepat teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah yang D. Ya. Kenapa? Tujuan penilaian mengatur tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan keputusan penguasaan kompetensi belajar, menetapkan program perbaikan untuk penghayaan. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran. Fungsi penilaian ini dia semuanya. Jadi menggambarkan sejauh mana tadi menguasai suatu kompetensi. Jadi paling tepat adalah yang B teman-teman. Oke. Lanjut soal nomor 39. Prinsip penilaian di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip apa teman-teman? A. Menyeluruh, B. Terpadu, C. Terbuka, beracuan kriteria, E. Akuntabel. Jadi pertama kita sudah membahas juga yang ini, ya, teknik-tekniknya proses pembelajaran. Jadi yang paling tepat teman-teman adalah prinsip penilaian. Jawabannya adalah yang B, terpadu, ya. Karena tidak terpisahkan, ini kuncinya, tidak terpisahkan. Lanjut soal terakhir. Nomor 40. Pak Kama mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KM. Apa sebabnya yang dilakukan? Pak, karena jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Pembahasannya aturan remedial jika presentasi pertanyaan remedial nih 0% dan kurang dari 20% bimbingan individu, tugas mandiri, tutor sebaya. Kalau dia antara 20% sampai 50% bimbingan dalam kelompok belajar. Kalau lebih dari 50% itu pembelajaran ulang. Jadi presentasi tidak tuntas 22/32 kali 1% berarti 69%. Jadi pembelajaran ulang dilakukannya karena lebih dari 50%. Oke. Ini dia tadi soalnya. Ya. Oke. 69%. Jadi pembelajaran ulang. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan soal dan pembahasan P3K part ketiga ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan seandainya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja teman-teman. Nantikan video berikutnya berkaitan tentang soal-soal dan juga pembahasan P3K dan CPNS. Dan jangan lupa subscribe and like ya. Demikian dulu dari kami Ladang Batur Entertain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang lain ya, agar channel Ladang Batur Entertain berkembang dan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih.